Selamat siang Pak Beben di Tangerang. Pak Beben, saya jelaskan cara singkat pemakaian alat terapi hidrogen yang Bapak beli, yaitu ini baru. Baru, sangat baru, belum pernah dipakai. Dan ini yang Bapak beli akan saya tutorialkan secara singkat ya Pak. Di dalam dus Bapak nanti, dus perangkat ini terdiri dari satu unit generator hidrogen atau satu unit alat terapi hidrogen, kemudian ada satu kantong selang nasal untuk dipasang di hidung seperti kalau di rumah sakit pakai untuk selang oksigen, kemudian satu selang RO untuk membuat air berhidrogen di gelas Pak, nanti kami praktekkan. Saya pakai selang nasal kami untuk pemraktekannya Pak ya. Kita mulai Pak dari awal. Sebentar, saya ambil. Nah ini kita mulai dari awal. Tolong Pak Bambang kemarin dihidupkan. Ini unitnya. Bentar. Ini colokannya. Saya cabut. Ini kita colokan Pak dari awal. Kita colokan. Kemudian ada saklarnya ini Pak. Ada saklarnya, kita pencet saklarnya. Pak Bambang di sini tolong ininya hidup, LED-nya. Mari Pak Bambang. Nah ini digitalnya hidup. Ini 30 karena emang tadi di setting 30. Ini bisa naik turunkan Pak. Nah ini turunkan, pencet, naikkan, pencet ini. Nah ini sudah digital. Saya jelaskan nanti pemakaian ininya, digitalnya. Oke, langsung saja dulu kita pakaikan selang nasalnya Pak. Ini selang nasalnya kami, bukan punya Bapak. Yang Bapak baru masih bungkusan. Kita pakai selang nasal kami. Colokan di sini Pak. Colokan langsung. Nah, kalau sudah gelembungnya keluar, ini gelembung ini berarti tandanya hidrogennya sudah keluar Pak. Hidrogennya sudah ada gelembung ini. Ini tabung 3 ini saya jelaskan secara singkat. Untuk tabung pertama, ini adalah filterisasi Pak, filterisasi atau penyaringan dari gas hidrogen yang keluar dari reaktor. Reaktor adanya di sini. Ini reaktor. Ini filterisasi tabung pertama, kemudian keluar ke tabung kedua ini, keluar di sini, ini filterisasi ke tabung kedua supaya gas hidrogen yang keluar dari reaktor lebih bersih disaring dengan air demineral Pak, air murni yaitu merek Cleo, bisa pakai merek Amidis atau Livero, tapi yang mudah di pasaran merek Cleo. Sudah, kemudian gas hidrogennya keluar, disaring, ini keluar di sini, masuk ke tabung ketiga Pak. Ini tabung ketiga. Tabung ketiga itu dikosongkan, jangan diisi air, kosong. Fungsinya itu untuk water trap Pak, atau perangkap uap air. Perangkap uap air yang terbawa bersama gas hidrogennya mengalir. Jadi di sini itu sudah ada gas hidrogen. Nah ini perangkap uap air barangkali ada yang terbawa. Nanti kalau lama-lama bisa jadi di sini nanti ada air dikit-dikit. Kalau sudah banyak nanti bisa dibuang. Kemudian mengalir. Satu terakhir adalah safety-nya, adalah namanya separator Pak. Ini separator gas hidrogen. Jadi untuk pemisah gas hidrogen dengan uap air tersebut yang walaupun sudah terperangkap di sini, kita filterisasi lagi di separator ini. Ini namanya tabung separator. Ini safety terakhir. Jadi yang keluar di sini itu lebih murni gas hidrogen, lebih bersih. Begitu Pak. Nah, kalau sudah begini, kita mau pakai untuk memastikan gas hidrogennya itu mengalir, karena di sini kan di tabung ketiga kan tidak kelihatan Pak, tidak kelihatan gelembung gasnya. Yang ada kelihatan adalah di tabung pertama dan tabung kedua. Nah ini di tabung ketiga tidak kelihatan, makanya di sini ada gas hidrogennya. Kita siapkan air di gelas, air matang ya Pak, untuk mengetes apakah gas hidrogennya keluar dari sini. Kita ambil air gelasnya, kita sudah siapkan ini. Isi sedikit saja untuk mengecek apakah gas hidrogennya sudah keluar dari sini karena mau dipakai di hidung Pak. Kita cek sini Pak Bambang. Nah itu lihat, kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak? Nah itu kelihatan Pak. Nah itu kelihatan gelembungnya Pak. Kalau sudah yakin kelihatan gelembungnya berarti yakin di sini sudah keluar gas hidrogennya.
Ini diciprat-cipratkan atau dilap pakai tisu sampai kering. Dilap pakai tisu sampai kering, menghilangkan air matang tadi, air minum yang buat pengetesan. Baru kemudian Bapak pasang, tempatkan di hidung seperti ini caranya. Ini arahnya seperti ini Pak, bisa kelihatan ada bengkokan begini, belokan. Nah seperti ini, kelihatan nggak Pak Bambang? Ada belokan begini, agak naik ke atas. Kalau gini terbalik, nah begini nanti menyakiti dalam hidung. Pastikan ininya bagian atas, ini seperti kupingan di atas. Nah pasang seperti ini, pasang. Kemudian yang kanan ini masukkan ke telinga seperti ini Pak. Kemudian yang bagian kiri masukin ke telinga begini. Kalau sudah, ini ada serutan Pak, ada serutan, ditarik ke atas biar nyerut, biar nggak berubah. Nah sudah, pemakaiannya seperti itu, mudah. Tinggal rasakan, ini gas hidrogen itu bukan seperti gas hidrogen, gas oksigen Pak. Kalau gas oksigen itu LPM-nya bisa sampai 10 LPM, 5 LPM. Ini tuh halus gas hidrogen, sekitar 100 ml per menit LPM-nya ya Pak ya. Jadi tidak berasa, tapi kalau dicelupkan ke air ada hidrogennya seperti ini kan, ada cuman tidak berasa Pak. Jadi dihirup aja sambil santai, dihirup terus. Untuk ininya Pak, terapinya per hari 3 kali, pagi siang malam. Per sesi pagi siang malam, misalnya per sesinya 1-3 jam. Ditambah kalau emang untuk Bapak untuk terapi yang mungkin pengobatan, itu tambah kalau malam dibawa sambil tidur, hidupkan misalnya jam 8 sampai jam 3 pagi, hidupkan jam 9 sampai jam 4 pagi, sambil tidur dipakai Pak, karena pelanggan-pelanggan kami juga begitu. Nanti diuji ke Bapak, saya izin masukkan ke dalam grup terapi hidrogen yang isinya ada pelanggan-pelanggan yang memiliki terapi kami. Jadi Bapak bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya sambil sharing dengan pelanggan lain di grup. Silakan tanya-tanya, bebas tanya yang ada hubungannya dengan alat terapi hidrogen. Dipakai sambil tidur, begitu pagi dimatikan. Itu nanti dapat kesegarannya. Begitu. Kemudian untuk aturan speed controlnya Pak, mari Bapak mengenai. Speed controlnya di sini Pak. Ini adalah speed control. Speed controlnya itu tidak boleh melebihi 30%. Ini namanya speed control atau PWM. Orang nyebutnya PWM atau speed control. Speed controlnya ini kalau dibesarkan gasnya tambah besar Pak. Semakin ini dibesarkan gasnya tambah besar. Tapi untuk terapi satu orang tidak boleh melebihi 30%. Ini ada tulisan persennya. Jadi 30%. 30% itu sekitar 100 ml per menit gasnya yang keluar. Jadi harus 30% atau ke bawah. Kalau biasanya kalau baru mengenal gas hidrogen itu cukup 20% dahulu Pak. Nanti Bapak atau Ibu pakai 20% dahulu, yang rendah pencet 20%. Selama 1 hari misalkan kok tidak ada efek apa-apa, mungkin biasanya efeknya misalkan efeknya mudah buang angin, mudah biasanya efeknya. Atau mungkin ada pusing dikit, itu biasa umum yang dirasakan oleh pelanggan baru merasakan gas hidrogen. Kalau sudah 1 hari tambahin 25. Rasakan sehari dipakai, sehari 3 kali atau malam sambil tidur boleh. Maksimal dipakai 8 jam, tidak boleh lebih dari 8 jam Pak. Karena kalau lebih dari 8 jam, reaktornya kepanasan, nanti mudah rusak atau jebol sil-silnya. Jadi maksimal 8 jam. Kemudian kalau sudah lancar, sudah enak, biasa enak nih dipakai sehari-hari, naikkan maksimal 30%. Seperti ini. 30% sudah Pak, tidak boleh melebihi itu. 30%, oke? Setelah itu, saya cabut kembali. Itu untuk inhalasi apa ya, pemakaiannya sudah. Sekarang pemakaian untuk membuat air berhidrogen. Dulu. Selangnya kita ganti. Bentar. Untuk pembuatan air berhidrogen, saya bawakan selang ini Pak, selang putih. Saya pakai selang putih kami, seperti ini. Ini membuat air berhidrogen Bapak atau Ibu nanti. Sebaiknya kalau untuk terapi yang memang sekaligus pengobatan, itu pakailah untuk inhalasi terapi sama diminum air berhidrogennya. Cara-cara seperti ini Pak.
Sini Pak Bambang, kita cabut dulu selang yang ini yang buat konektor tadi selang nasar. Caranya pencet ini kanan kiri bisa maju mundur Pak, itu lihat. Ada semacam knob di sini maju mundur. Pencet kanan kirinya selang, nah dipencet, tahan dengan jempol satu, kemudian tarik selangnya. Seperti ini. Memasangnya pun mudah, tinggal colokkan. Ini buat nahan di belakang, tekan sampai mentok. Sudah, ini kalau dicabut tidak bisa Pak. Harus dipencet lagi. Oke, kita cabut lagi. Pencet, tahan, baru tarik. Kita ganti dengan selang untuk membuat air berhidrogen. Kita ganti, tahan di belakangnya, tekan sampai mentok. Sampai mentok Pak, kalau nggak mentok biasanya nanti gasnya tertahan, tidak keluar. Mentok, ditarik juga keras, oke? Kemudian Bapak siapkan air minum. Kalau bisa air demineral boleh, lebih murni kan Pak. Jadi nanti gas hidrogennya bercampur dengan air murni. Pakai air demineral, air Cleo, air merek Amidis, merek Rivoro boleh. Atau bebas air putih apapun. Bahkan ada beberapa pelanggan juga air teh juga bikin berhidrogen Pak. Gitu. Air kopi, cuma ini sih mereka beliau-beliau itu memang berinovasi sendiri. Yang suka kopi akhirnya celupin jadi air kopi berhidrogen Pak. Hanya lebih sehat kan air putih gitu Pak, kalau bisa itu. Nah, siapkan air 250 ml sekitar 1 gelas. Kemudian aturannya adalah untuk membuat air hidrogen, speed kontrolnya harus dinaikkan Pak sebesar 60%. Tapi ingat, hanya untuk membuat air berhidrogen. Besarkan 60%, dan itu pun selama 10 menit, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih dari 10 menit reaktornya panas. Jadi pakai 60%. Sini Pak Bambang tolong dibesarkan dulu 60%. Nah, kita naikkan 60%. Supaya gasnya besar, 60%. Stop. Ingat Pak, hanya 10 menit. Terlalu lama reaktornya panas. Jadi nah, kalau mau bikin lagi, kasih jeda. Taruh kasih jeda, misalnya bikin lagi. Saya juga mau misalnya satunya. Kasih jeda Pak, kasih jeda misalkan ya 10 menit. Diturunkan lagi supaya jangan terlalu panas. Nanti kasih 60% lagi, bikin air lagi. Seperti ini. Ini sudah keluar gasnya lebih besar, yaitu 60% kira-kira. Kalau 30% saja 100 ml per menit, berarti 60% dua kali lipatnya 200 ml per menit. Kita celupkan Pak. Lihat di sini. Nah, tolong Pak Bambang. Ini keluar Pak hidrogennya di sini. Bapak biarkan saja seperti ini selama 10 menit. Untuk mendapatkan air berhidrogen minimal 10 menit. Airnya itu nanti mengandung hidrogen. 10 menit, kalau sudah 10 menit, langsung diminum. Jangan dibiarkan lama-lama, karena apa? Hidrogennya menguap lagi. Langsung diminum, sudah bikin betul, langsung diminum. Begitu Pak ya. Kalau mau bikin lagi ya coba dijeda lah berapa menit, bikin lagi misalkan buat ibu atau siapa anak-anak, jeda lagi, bikin lagi 1 gelas selama 10 menit, langsung diminum. Karena mumpung mengandung air hidrogen. Kalau diukur dengan PB-nya mungkin sekitar 650 ppb sampai 900 ppb gitu. Sudah Pak, itu untuk air hidrogen. Berarti selesai. Kalau bisa untuk Bapak atau Ibu, di samping terapi inhalasi pakai asal minum air hidrogennya rutin. Karena pelanggan-pelanggan juga kasih masukan pagi, siang, bahkan hanya 3 jam sekali bikin. Sudah, nanti 3 jam sekali bikin lagi, sudah diminum. Itu sehat banget Pak, gitu Pak ya. Oke, sudah selesai penjelasan singkat cara pemakaian. Untuk perawatannya, agak panjang lagi Pak. Untuk perawatannya pokoknya 6 bulan, saya juga sudah bicara dengan Bang Jajak. Perawatannya setiap 1 bulan ini nanti diganti air ini, diganti sendiri Pak, mandiri setiap bulan diganti. Kemudian sini Pak Bapak, kalau memang dipakai rutin alat ini Bapak tiap hari sama ibu atau siapapun, tiap kira-kira 2 minggu dicek Pak, karena ini di dalam larutan ini itu nanti berkurang larutannya di dalam tangki reaktor. Dibuka, dicek pakai senter. Kalau kira-kira tidak kelihatan penuh di sini sampai meres di atas, isikan dengan air Cleo. Harus air Cleo. Maaf, bentar. Ini Pak. Harus air Cleo atau
merek Amidis atau merek Vero. Jangan menggunakan air aqua, air mineral lainnya, air fit atau apapun, karena akan mengotori reaktor. Reaktornya akan berlumpur. Jadi harus pakai air murni atau air demineral. Yang di pasaran adalah mudahnya adalah air Cleo, Pak. Isikan air Cleo, tapi harus kondisi mati ya, Pak ya. Wajib kan ini berisi gas hidrogen. Jauhkan dari sumber api. Saat mau buka tutup tangki reaktor, matikan dulu, baru kemudian dibuka. Saya nanti langsung aja pakai sudah tutorialnya sudah saya matikan. Baru buka ini saya buka. Nah, ini berisi gas hidrogen, Pak. Isikan, tidak usah sampai penuh, Pak. Kira-kira di bawah ini kelihatan airnya sejajar dengan ini kira-kira. Isi kira-kira sejajar dengan ini nih. Selesai. Hanya air ini, Pak ya. Jangan diisikan lainnya, hanya air murni isikannya. Ini ada hasilnya, pasangnya tadi. Itu setiap kira-kira kalau dipakai rutin kira-kira 2 minggu sekali dicek, Pak. Kenapa? Kalau tidak dicek, barangkali airnya itu sampai habis, nanti reaktornya tidak terendam. Kalau reaktornya tidak terendam, tidak keluar gas hidrogennya. Jadi kalau bisa selalu dicek per 2 minggu diisi air supaya reaktornya selalu terendam. Pak, kencingin aja seperti biasa, semampunya set gitu aja karena sudah hasilnya. Oke, sudah selesai semua. Setelah ini kami packing, begitu tinggal nanti saya ngobrol dengan Bang Jaja. Begitu Pak ya. Terima kasih banyak atas pembeliannya dan kepercayaannya membeli alat ini. Begitu. Dan kemudian terima kasih juga untuk Bang Jaja yang sudah ngobrol-ngobrol dan sudah ngobrol-ngobrol sama kami, sudah menjelaskan juga. Itu Bang Jaja, terima kasih banyak Bang Jaja gitu atas kunjungannya. Bang Jaja, terima kasih banyak atas pilihan juga Bang Jaja memilih produk kami Bang Jaja ya, atas kunjungan kemari. Semoga bermanfaat Bang Jaja. Dan nanti kalau dapat tinggal kontak-kontak kembali Bang Jaja ya. Begitu Bang Jaja. Dan terima kasih banyak Bang Jaja. Dan saya akhiri. Selamat siang Bang Jaja.